My brothers, I announce before you, with certain tremor of emotion, the proposal for a great council of the church. Dia membuka Konsili Vatikan itu dengan doa yang berbunyi, ya Tuhan, berilah kepada kami zaman sekarang pengalaman seperti dulu waktu Pentakosta pertama, dengan semua tanda dan mukjizat sekarang ini. Jadi dia dengan doa itu mengarahkan seluruh sidang kan. Dia mau supaya Gereja Katolik pada waktu Konsili Vatikan itu tidak membahas hanya dogma secara spekulatif teori, tapi lebih untuk membaharui penghayatan iman zaman sekarang. The church must find a new way to speak to the hearts of men. A new way? Yes, the church's truths are immutable, but we can change the means of communicating them. In other words, a renewal. It is I who am assisting the Holy Spirit. He is the one who does everything. The council was his idea. Yang satu O'Brien dari Politika Tekan di Bangkok, Thailand, untuk memberikan bimbingan karismatik Katolik. Dan Pastor Heribert Schneider, Profesor Kitab Suci dari Manila, SY, juga SY, datang sini. Berdua Leus Sukoto mengambil undangan itu. Dan dia mengundang dua pastor ini untuk datang tetap tapi ke Jakarta sekarang atas undangan dari Uskup Leus Sukoto. Dan itu terjadi pada tahun 76. Dengan demikian Monsinyur Leus Sukoto kumpulkan umat sebanyak mungkin, ya pastor, suster, tokoh-tokoh umat untuk menerima bimbingan karismatik dari kedua tokoh pastor ini. Saya dari Mangga Besar ke katedral untuk mengikuti. Ya di situ saya mendapat sentuhan. Saya merasa, wah, ini menarik. Ini sungguh-sungguh kekuatan Roh Allah. Dan saya tidak mengalami hal ini dalam hidup saya. Dan saya tidak mengalami dalam umat. Dan saya lihat hasil buah roh-roh itu, buah Roh Kudus di dalam perubahan yang terjadi dalam anggota umat kan. Saya lihat bagaimana mereka improve ya. Dulu tidak berdoa, sekarang senang berdoa. Dulu tidak mau baca kitab suci, sekarang senang baca kitab suci. Dulu itu kan tidak bisa mengatasi kesulitan dalam keluarga, itu mau cerai. Tapi setelah berdoa demikian tidak jadi cerai, bertobat. Saya lihat itu orang tua dulu tidak suka memberikan anaknya jadi pastor atau suster. Sekarang malah minta dari Tuhan supaya anaknya dipanggil. Jadi perubahan banyak, bukan hanya kesembuhan, itu juga banyak. Tapi perubahan
moral, rohani, itu yang saya lihat sebagai buah. Dan itu membuktikan pada saya, ini kekuatan rohani yang tidak saya alami dulu. Dan itu meyakinkan saya. Berjuta tangan terulur menantikan kasih, oh Tuhan jadikan. Makin jelas bahwa awam dilibatkan sebanyak mungkin dan akhirnya mendapat pernyataan resmi oleh kongregasi untuk awam. Dan itu berarti menjadi suatu tanda resmi, ya, karena dia digolongkan pada kongregasi untuk awam. Di bawah kepausan. Di bawah kepausan, ya. Lalu pimpinan organisasi, kantor pimpinannya yang melayani ICRES, International Catholic Charismatic Renewal Services, ICRES, ya, itu juga diakui resmi dengan hukum kepausan sebagai lembaga yang diakui bertanggung jawab untuk pembinaan seluruh karismatik Katolik di dunia. Itu juga awam, di bawah awam itu dengan hukum kepausan. Melihat dalam rumusan bahwa seluruh umat boleh mempergunakan karisma dan buah-buah roh yang diberikan Allah dan berhak untuk mempergunakannya. Maka kalau you lihat buku hukum gereja yang baru, maka juga dirumuskan bahwa awam yang dipanggil Tuhan boleh mempergunakan karunia-karunianya, boleh memakai gerakan itu untuk kerasulan, dan semua diizinkan. Tapi sekarang Paus mengatakan setiap orang, kalau dia sudah menjadi murid Yesus, dibaptis, harus juga bisa mewartakan Injil. Mungkin bukan dengan kata-kata saja mengajar, tapi sekurang-kurangnya itu dengan teladan hidupnya, semangat hidupnya. Bahkan dia rumuskan begini, selama orang itu belum mewartakan Yesus, menjadi saksi, dia sebelumnya belum Kristen. Dikatakan demikian. Dan itu dengan demikian dia katakan juga dalam salah satu bab bahwa semua anggota umat awam juga punya tugas pertama yang paling utama. Seluruh gereja mewartakan Injil Yesus. Itu tugas pertama dan utama. Berjuta tangan terulur menantikan kasih, oh Tuhan jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu.
betapa